Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siska Agustina, Mahda Sofia Nur Kamila, Devrat Mahfud Ma'adari akan mempresentasikan materi mengenai Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi. Tetapi pengertian nuzulul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Proses turunnya Al-Quran. Perbedaan kitab Al-Quran dipandang dari aspek proses penurunannya sangat jauh berbeda dengan kitab-kitab wahyu lainnya. Sehingga karena alasan perbedaan tersebut, sikap meragukan sumber munculnya teks wajar ketika dipertanyakan oleh orang-orang kafir. Proses turunnya Al-Quran menurut ulama. 1. Pendapat Ibnu Abbas yang sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya, sejak beliau diutus sampai wafatnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas. Kedua, pendapat yang didasarkan pada Al-Sabi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lailatul Qadar, Al-Qadar, di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Sesudah itu, turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringi selama kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya memiliki satu macam turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Terdapat dua bentuk keperluan yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW akan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu pertama, untuk memantapkan dan memperteguh hati beliau karena setiap peristiwa yang beliau alami selalu disusul dengan turunnya Al-Quran. Kedua, agar Al-Quran mudah dihafal. Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah idhofah yang terdiri dari kata asbab, jamak dari kata sabab, atau sebab, alasan, atau ilat, dan nuzul bermakna al-su'ud atau turun. Sehingga Asbabun Nuzul secara literal bermakna sebab turunnya Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran. Manfaat mengetahui Asbabun Nuzul. Pengetahuan tentang Asbabun Nuzul mempunyai banyak manfaat, di antaranya mampu mengantarkan seorang musafir pada pemahaman yang benar dengan memahami kandungan teks dan keadaan yang menyertai peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Namun, manfaat yang terpenting di antaranya adalah 1. Mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. 2. Memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum tersebut dinyatakan dalam bentuk umum. 3. Apabila lafaz yang diturunkan bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya, maka adanya asbabun nuzul akan dibatasi. Taksis itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. 4. Mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. 5. Sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan, permusuhan, dan perselisihan. Cara mengetahui Asbabun Nuzul. Membincang di seputar Asbabun Nuzul berarti
berarti berusaha memahami keadaan yang sebenarnya menyangkut peristiwa yang meliputi ayat Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk memahaminya tidak ada jalan lain kecuali menelaahnya secara historis lewat pendekatan riwayat yang sampai di hadapan kita, yang tersebar luas dalam berbagai kitab hasil karya para ulama, melalui periwayatan dari para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa yang berhubungan dengan ayat-ayat tertentu, atau para ahli yang telah melakukan penelitian secara cermat dari kalangan tabi'in dan para ulama yang dapat dipercaya. Pandangan tentang kaidah am dan kaidah khas. Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab yang umum atau am, sebab yang khusus atau khas, maka yang umum harus diterapkan dengan keumumannya dan yang khusus dengan kekhususannya. Tetapi apabila sebab turunnya sesuatu ayat bersifat khusus sedang redaksi ayat terbentuk umum, maka para ulama berselisih pendapat dalam menyikapi keadaan tersebut.